Nah, udah mulai nih. Udah. Oh ya. Gitu. Nggak boleh mulai. Selamat datang di Wawancara Bahagia bersama saya Almas Dewi Putranto, manusia yang ingin gondrong. Dan saya Ovi Robraki, yang sudah Kristen sejak lahir. Wah, ya. Gue nggak kepikiran. Ya, Mas boleh diperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Joni Jomas Nippon. Oke, mantap. Seorang karyawan perusahaan swasta Jepang Yang tidak bisa Yang disebutkan tidak namanya, mohon maaf. nggak boleh. dan bergereja di GKJ Bekasi Timur. Nama saya Aprianto dan saya mantan majelis. Dan ketua Pesparawi 2021. Kalau jadi. Mas yang satu lagi. Ya, saya Joni kedua. Jadi gimana? Jomas Nippon. Saya warga titipan. Saya dari Bandung. Baru berapa bulan ya? Berapa bulan gue? 9 bulan. Ya, 9 bulan. Lahir dong. Iya. Lagi brojo. Lahir brojo gue. Ya 9 bulan di Bekasi. Ya baru beradaptasi lah. Ya baru. Ya jadi gini ya teman-teman, kita pertama udah mengundang pendeta. Betul. Kita sudah mengundang anak remaja, Influencernya. influencer remaja. Yang ketiga ini kita mengundang mantan majelis. Terus gue apa kan? Mengundang saudara mantan majelis juga. Gunanya gue apa? Apa biar rame aja mas. Jadi untuk Mas Apri, Mas Thomas, sebenarnya kita kan mau membicarakan tentang keimanan kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui arti iman itu sendiri. Iman. Ini nyantai kan? Tenang aja mas. Santai. Baca kitab dikit boleh tapi kan? Oh, boleh. Oke, kalau Coba. kita lihat coba di ini Alkitab. Waduh, gua handphone ya. Wah, Waduh. Parah. Sudah saya bacain aja. Kalau di Alkitab, kalau kita lihat satu pasal di Ibrani 11 ayat 1, kalau kita baca di sini adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya, kalau kita bicara iman berarti kan sesuatu yang kalau orang bahasa sekarang absurd. Ya kan? Kalau apa ya, aneh, tapi kita mempercayai gitu bahwa ada sesuatu itu, dan apa ya dan nggak yang kadang yang nggak perlu yang susah dibuktikan juga oleh akal sehat. Makanya di Ibrani dibilang bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi sesuatu yang kita inginkan, sesuatu, contoh aja misalnya kita pengen kaya misalnya. Beriman pengen kaya kan, lu pengen sekali. pengen banget nih gue kaya, ada sesuatu harapan di situ, tapi fokus imanmu adalah di mencari kekayaan. Jadi iman itu sesuatu kayak gitu. Dan apa ya, dan tadi di frase berikutnya, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dalam lu mencari sebuah kekayaan itu kan lu akan sekolah dengan rajin, jadi ada buktinya nih. Gue ngejar, gue mau, gue pengen effort. Jadi sesuatu yang belum kita lihat tapi kita udah kejar nih, kita udah mau nih. Itu iman, kira-kira gitu deh. Nah kalau iman Kristen berarti Ya pada saat lu percaya pada kekristenan itu lu punya tujuan. Pada saat lu mempercayai iman Kristen itu, dan iman Kristen itu membuat tujuan lu di situ. Nah, pada masalahnya sekarang orang beriman Kristen tapi tujuannya tidak diimankan, tidak di situ gitu loh. nah, ini Banyak. Ini yang harus dipertandatanyakan. Nah, itu banyak. Yang kita harus tanyakan seperti ini. Terus kalau kita lihat nih mas, kita udah, maksudnya kita kan harus gini, istilahnya iman itu kan suatu kepercayaan bisa dibilang. Oke. Kepercayaan itu bisa pudar dong. Ya. Iman itu bisa hilang, bahkan bisa menguat. Ya. Di kondisi saat seperti ini, di mana banyak sekali umat-umat Kristiani yang tidak bisa bergereja, beribadah dengan normal, maksudnya berkumpul di gereja. Maksudnya kalau dibilang, kalau saya bilang ibadah internet nggak normal, istilahnya saya terkenal lagi dong. Tapi gitu ya. Oke, kita kesampingkan, kita bicara formal ya.
kita kasih sebuah contoh, misalnya kayak Thomas, misalnya keluarganya di Bandung, ingin beribadah dengan keluarganya juga dong di Bandung. Iya, pasti. Ini kita bicara konteks tadi, kita bicara, Iya. oh iman kita biasanya bergereja dan beribadah di gereja dan harus di gereja. Bandung. Sekarang kondisinya nggak bisa, terkondisi kan imannya, terkondisi nih oleh Tuhan. Terus kemudian dari gereja pun bilang nggak bisa nih karena emang kita akan mencoba membantu pemerintah mengurangi efek dari virus yang sekarang terjadi. Terkondisi lagi tuh imannya, sudah dikondisikan terus, ini makin sempit tuh. Akhirnya pertanyaan seperti ini. Kembali ke pertanyaan awal, apakah emang beribadah itu harus di gereja? Setelah dikondisikan seperti itu, Ntar mas, kurang aja gitu. ya nanti. Wah, Gua harus ngomong dari awal. Itu udah panjang itu. Ya, kita ulang. dari jawabannya langsung mas apa aja. Oke, jadi kalau kita bicara iman yang terkondisi yang tadi saya bicarakan bahwa ya kita memang harus melihat kembali tadi ke pertanyaan di awal. Iman kita itu di mana akhirnya? Apakah iman kita itu beribadah bersama-sama di gereja? Atau iman kita itu tadi ada purpose-nya, ada tujuannya? Sekarang tujuan kita beribadah itu apa sih? Bersyukur kan? Bersyukur untuk apa yang Tuhan telah berikan, yang Tuhan telah beri, yang udah kasih ke kita, yang cuma-cuma. Lu napas tiap hari aja, lu hitung 365 hari kaliin eksponensial nilai berapa, lu kan seperti lu harus itulah. bersyukur kan gitu kan. Nah sekarang dengan cara bersyukur yang seperti itu, apakah sehingga gua bukan, sorry ya kita nyantai aja, gua bukan apa ya, tidak menyarankan untuk tidak beribadah di gereja, nggak gitu. Cuma pada saat lu beribadah dengan terkondisi, bagi gua adalah dimanapun lu beribadah, selama tujuan lu untuk bersyukur sama Tuhan, iman lu akan tetap hidup. Malah sekarang gua happy ibadah di rumah yang jarang-jarang, sumpah jarang banget men. Iya sih. Anak-anak happy meskipun lari-lari, ya you know, Iya. Tobias suruh berdoa tiba-tiba kita amin dia udah tidur. Wah ini susah nih. Tapi akhirnya kita bicara bahwa ya Tuhan kayak lagi meriset iman kita. Lu mau di mana gitu? Iman lu di mana? Purpose-nya di mana? Gua mau nambahin dikit sih mas soal iman. Kalau tadi kan case-nya adalah tentang kekayaan. Ini yang simple aja nih, yang anak seumur kita lah. Gua masih muda nih. Iya. Gua percaya kok masih muda. Iya. Kalau gua sih case-nya lebih kayak lu cinta pandangan pertama. Iman tuh kayak gitu. Sekarang gua tanya sama lu berdua. Cinta pandangan pertama lu pikirin ya, jangan lu rasain. Masuk logika lu nggak? Kalau secara logika sebenarnya tidak masuk dong. Nggak masuk kan? Lu masuk Iya. kan? Enggak sih. Enggak. Tapi sekarang lu rasain secara hati lu. Masuk nggak? Masuk lah. Masuk. Tidak ada yang tidak mungkin tuh. Enggak juga. Kan lu sekarang lu cinta pandangan pertama tapi jelek. Loh, kan kalau misalnya Hati doang loh, hati doang tanpa logika lu. Berarti kan ada konteks yang otak sama hati harus sama kan. Oh, iya. Itu yang iman juga kayak gitu, ada suatu harapan yang lu harus yakin, tapi lu nggak tahu wujudnya apa, tapi lu percaya dan effort yang lu lakuin, ya lu harus kejar gitu. Di situ tanpa lu harus ngelihat dan tanpa tahu, ya banyak kali di Alkitab yang contohnya lu harus kemana tapi nggak tahu tujuannya apa, endingnya apa, tapi lu yakin karena dia punya iman. Itu sih kalau menurut gua itu ya mas ya. Tambahannya menurut gua case-nya yang simple deh, kayak lu ngejar gebetan lu, udah cantik, baik, wah udah lu banget gitu. tapi Lu udah pasti- tolak. Iya. Tapi ditolak. tapi kan lu ada effort kan? Bener nggak? Ada effort, kasarnya datang ke rumahnya bawain martabak buat orang tuanya. Even Gila, aku itu. kayaknya nganggap kamu cuma kakak doang, Iya. nggak apa-apa. Yang penting gas aja, Bo. Nah, itu iman. Iman pengen dapet. Oh, jadi selama ini gue beriman ya. Wah, lu nggak usah. Wah, iman tuh kayak gimana? Ribet, samain kayak lu sayang sama orang, lu jatuh cinta, nggak tahu rasanya, nggak tahu kalau lu rasain doang jatuh cinta. Kata orang jelek apa segala macam, tapi menurut logika lu ya masuk, hati lu juga masuk, ya udah.
lakuin dan lu percaya even nanti jadinya baik jadinya buruk lu mau dianggap ade-adean Iya, dan kakak-kakakan yang penting biasa aja dulu ada bos. usaha. Itu juga buat Tuhan kalau menurut gua. Ini dari yang nggak pakai Alkitab nih yang sering gua rasain ya iman kayak gitu sih, nggak bisa dilihat doang, nggak bisa dipikirin doang, nggak bisa dirasain doang, harus balance antara otak sama hati. Ya maksudnya kalau misalnya ya tadi sudah dengan penjelasan yang lebih jelas yang mungkin lebih mudah untuk ditangkap kan. Ya maksudnya yang saya lihat nih ya mas-mas, karena anak zaman sekarang ini seperti kehilangan tujuannya dalam beriman gitu. Maksudnya yang saya rasakan adalah teman-teman saya ini kayak kalau ibadah tidak di gereja ya tidak ibadah. Tidak ibadah. Ibadah online sama dengan nothing. Oke. Kita nggak usah serius ya, Iya, tapi kita balik ke Alkitab. Oke, nggak usah serius tapi kita balik ke Alkitab. Kalau kita bicara di Roma 10 ayat 17, bicaranya apa? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pertanyaannya adalah, lu pada dengerin firman Tuhan nggak? Itu kunci lo sebenarnya. Itu dikirim setiap hari, dikirim setiap malam. Anda baca atau tidak? Tidak. Nah, kan? Saya kayak kasus kita lagi menyelesaikan ibu Alkitab Baca. dalam setahun. Masya Allah susah banget. Saya malu sama Thomas, Thomas yang sana. Ya ampun, dia udah sampai kitab apa itu? Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel loh. Saya aja baru masuk hakim-hakim. Saya juga stuck di hakim-hakim. Bapak 3 pasal hilang. Langsung tertidur tengkurap. Nggak, maksud gue gini, kembali ya, kita bicaranya di masa kayak gini. Wah, nggak ke gereja nih, nggak asik, nggak nyaman. Sebenarnya ya tadi dibalik lagi ke awal, iman lu akan apa ya, akan terasa, bukan bertumbuh berkembang tebel itu masalah bahasa, akan terasa iman kekristenan lu itu di gereja. Tanyaan gua akhirnya gitu. Enggak sih. Harusnya Sebenarnya bisa di mana aja kan. Di mana aja. Once Anda ingat terhadap Tuhan, Anda bersyukur, lalu lagi sedang mewujudkan iman lo kan. Betul nggak? Sekarang kita beribadah di rumah. Itu ada nyanyian men, itu ada ibadah men, ada orang khotbah, pendeta kita berkhotbah, ada sharing keluarga, ada berdoa bersama. Enggak, di mana masalahnya? Artinya kalau misalnya Anda bicaranya kalau nggak ke gereja imannya nggak kerat, itu masalah ambience aja, masalah suasana akhirnya yang mau dicari kan. 4 sih, bukan Iya, iya, suasana, lu kumpul-kumpul, habis ke gereja lu ngobrol, Iya, lu habit berarti. iya, masalah suasana yang dicari, suasana, ambience-nya gitu loh. Tapi secara iman lu, ya bisa aja lo di gereja kantor bisa kan masuk khotbah. Ayo, apakah Anda tidak ingat Anda tertidur? Saya ingat. Bongkar deh. Tiba-tiba Imannya di mana kalau pas ada pendetanya khotbah Anda tidur. Ah. Saya kira dia doa dengan khusyuk. Taunya pas doa syafaat bablas. Sampai pengakuan iman rasuli kok dia masih tertunduk. baru-baru udah berkat. Itulah. Pada saat lo tidur itu baru keajaiban terjadi kan? Iya. Lo merasakan keindahan di gereja akhirnya. Iya. Enak banget. Gitu ya. Tapi sebenarnya gini, Enak banget. di gereja itu kan salah satu yang membuat nyaman apa yang nggak dirasakan itu fellowship. Habis pulang gereja kita bisa ngobrol sama saudara seiman kita, Oh, iya benar. bisa beli bazar, itu makanannya sambil ngobrol. Nah itu yang mungkin memang itu sekarang menjadi apa ya, kerinduan banyak orang bertemu dengan saudara-saudara kita, bercanda, saling membuli. Tapi nggak ngutang ya di bazar ya, jangan ngutang. Nah Iya. tapi itu yang membuat ya memang saya sendiri merasakan bahwa nggak ketemu kalian gitu kan, biasanya ngobrolnya ramai, ketawa-ketawa, itu yang hilang gitu di situ. Tapi di sisi lain relasi terhadap iman saya tidak berubah, tetap ada purpose-nya bahwa meskipun kita beribadah, kita kan konteksnya beribadah di rumah, ya akhirnya iman kita purpose-nya apa, ke Tuhan, ya sudah lakukanlah itu, tidak mengurangi nilai apapun kalau buat saya pribadi. Sebenarnya berarti kalau saya bilang bukan perubahan iman tapi kerinduan
kerinduan Vibes. vibes relasi bertemunya, Iya. fellowshipnya tadi. Fellowshipnya tadi sebenarnya lebih ke situ. Silakan mungkin. Padahal kalau gua, ya ini gua nambahin sih, kalau kita lihat ya, iman sebagai tadi kan lu bilang yang beribadah kan. Kalau kita lihat sekarang sebenarnya pertumbuhan iman kita tuh harusnya lebih baik lagi. Kenapa banyak kita percaya sama yang di atas, mendekatkan diri dengan yang di atas. Misalnya lu lebih bersyukur setiap harinya dengan hal yang mudah gitu. Melihat orang-orang di sekitar kita, contohnya gitu ya, kayak gua yang ini santai kan, nggak apa-apa ya. Tenang. Jangan sampai nangis tuh. Kayak gue nih, contohnya adalah di sini gue masih kontrak gitu, pegawai kontrak. Banyak orang di luar sana yang mau makan aja setiap hari itu masih susah gitu. Harusnya kita lebih bersyukur lagi dan kita lebih percaya lagi sama Tuhan kalau esok tuh akan ada sesuatu hal yang indah gitu. Dan tiap hari Minggu di poin plusnya yaitu kita lebih bisa mengenal satu sama lain, lebih tahu karakternya. Ya mungkin ya kalau menurut gua gitu ya, kondisi yang sekarang yang Tuhan mau adalah memperkuat iman kita untuk sesuatu hal yang di 2021 yang kita nggak tahu gitu. Ya balik lagi nih ke soal pacaran lah ya, yang ya kenapa gua bilang pacaran, karena case-nya paling gampang Iya, yang semua remaja mengalaminya. termasuk gua. Iya, dan saya juga. Karena kan gua masih muda, gua di Oh iya. Bapak ini juga merasakan dong. Udah lewat. kalau gua kayak gini, ibarat katanya gini, cewek gua di Bandung, ya kan, yang kasarnya gua berapa minggu sekali bisa balik ya, 2 minggu ya, kadang 2 minggu, 3 minggu gitu, gua bilang kasarnya gua ke Bandung, lu juga pada nyariin kan, bahkan mas futsal apa segala macam, nggak ada gua di Bandung. Sekarang gua kasih jarak dulu jauh, tapi kita sama-sama berharap tanpa melihat, tapi kita tahu ada sesuatu hal yang kita tuju apa ya, sama gitu kayak iman kita gitu. Lu yang kita rinduin kan cuma vibes-nya doang gitu, ketemu kayak gue masih Vino, pegang-pegang gue harus ditahan. Ya vibes-nya doang, keadaannya doang, tapi kan balik lagi ke intinya adalah hatinya kita yang harusnya kondisi sekarang tuh, kalau pesan gue sekarang tuh harusnya di saatnya kita untuk lebih merasa lebih banget ngerasa imannya udah lebih dekat gitu sama Tuhan gitu. Lebih apa ya, lebih dimudahkan gitu loh saat Iya. lo ibadah. Sekarang kapan sih lo dapet ayat tiap hari? Kalau dulu kadang-kadang cek handphone udah kayaknya sekarang udah saking gabutnya, lo mau nggak mau kan jadi gue udah gabut. Ya udahlah, ayo kita tonton bersama-sama. Iya kan? Kita dengar bersama-sama. Iya gitu. Enggak. Sisi lain, lu pada sadar nggak sih? Lu harusnya bahagia bisa beribadah di rumah. Dulu kan boleh pada ibadah di rumah. Iya tuh, gue mau ngomong gitu. Lupa gue ngomong gitu, nambahin satu lagi itu, lebih Bhinneka Tunggal Ikanya lebih kerasa kan sekarang. Sekarang malah orang sudah mulai biasa kan. Tapi ya masalah itu aja sih. Mudah aja dibuat lebih real dan lebih nyaman aja sama kita. Jangan mikir yang tentang jeleknya terus gitu loh di situasi yang kayak sekarang, karena kan lu udah percaya tanpa melihat. Di saat lu ditambah dengan bumbu yang negatif dalam diri lu bakal ke lingkungan sekitar lu juga lu akan negatif vibes-nya. Tapi kalau lu udah yakin percaya terus lu positif, ya yang lu dapetin juga pasti bakal positif, lingkungan sekitar lu juga bakal positif. Udah gue mau Ya enggak sih, jangan naik ini yang gini-gini. Apa ya? Tadi gue bilang di awal, lu jangan melihat sebuah case dari apa ya, dari bahagianya lu aja. Enggak, jangan gitu melihatnya. salah nih. Bukan nggak salah, cuma bukan gue nggak bicara baca. Ini segala ini kan semua tadi gue udah bilang dikondisikan ya, terkondisi kan sebenarnya sekarang itu gitu loh. Mau tidak mau kondisi Ya, keadaannya seperti kalau memang kita harus beribadah nanti kembali sudah normal, beribadah di gereja, ya beribadahlah di gereja gitu. agama lain di tempat ibadah yang lain ya Iya, beribadah iya, di tempat lain. itu Cuman kan, karena kondisi ini kita saling memahami. iya. Itu sih, jangan jadikan itu balas dendam atau apa. Mempererat Bhinneka Tunggal Ika dong. Iya, Ya. kalau menurut gua nih Mas ya, mas-mas kalian atau teman-teman sekalian, gua bilang lu saat ini adalah diajarkan iman lu kan. Yang pertama kita nggak lagi bahas iman nih.
iman kita kuat tentang apa ke Tuhan gitu, lebih dekat gitu ya. Terus yang kedua, setelah iman lu kuat, lu harus sebarin energi positif, vibes lu, respect sama agama lain, tanpa harus menyebarkan ya apa yang tadi Mas Apri bilang gitu, sudut pandang positifnya kita, enaknya kita gitu. Tapi kan kita juga harus lihat orang-orang yang lain. Tapi setelah itu ya kita juga harus lebih respect lagi, karena kan kita udah kena bareng-bareng nih gitu, dibikin situasi yang keadaan yang kayak gini, mau tidak mau lu harus pasti harus jadi lebih respect lah, jangan lebih menurun gitu loh. Jadi kayak kasar nih, sorry nih gue bilang, kayak ayam dikandangi terus pas sudah dilepas kandangnya buar kemana-mana gitu ya. Enggak, lu harus lebih mawas diri. Di saat dilepas lu harus tahu nih, lu ada agama lain atau lu ada orang lain apa segala macam, karena lu udah dekat juga sama yang di atas itu sih. Itu jadi bukti iman lu. Ya, Iya. itu maksudnya. Seberapa besar iman lu ditujukan tuh. Sekarang tuh kayak lu lagi perang gitu, lagi perang. Sebelum perang tahun 2021 kan kita nggak tahu ada apa nih. Tapi kita dibikin situasinya lu latihan dulu deh, iman lu dipertambah. Buat gua pribadi, Mas Apri mungkin, lu Mas Bimo, semuanya punya Tuhan mau masing-masing gitu. Tapi benang merahnya sama, trusting lu sama yang di atas, tanpa lu ya iman lu gitu dikuatin dalam masalah lu masing-masing gitu loh, ya kan. Mungkin yang kelas 3 gitu kayak lu soal kuliah gitu kan, bingung gitu segala macam. Mas Apri mungkin ada yang lain, teman-teman di rumah, gua pribadi gitu. Tapi yang kuncinya adalah benang merahnya adalah iman kita gitu. Di saat iman kita udah makin kuat, makin oke buat 2021, ya pasti akan Tuhan kasih sesuai apa yang sudah lu lakukan ya. Jangan lu berharap besar tapi lu kerjanya santuy banget men. Ya sama aja sih. Tetap lu harus ada effortnya gitu. Dan effortnya ke sana, hal yang positif.